yang punya disiplin, dan ini dipadukan dengan yang punya kemampuan analitik gitu ya. Dan kalau kita berusaha menjadi superset dari semuanya, nggak ingat lagi resources yang tersedia itu seberapa gitu ya. Jadi jangan semuanya dipaksa menjadi excellent. Nah kemudian kalau kita amati ya, dulu kan waktu zamannya Komunistik Dikti itu ya visi dan misinya itu adalah mendukung daya saing bangsa. Nah kalau kita lihat literatur tentang national competitiveness, semuanya itu ternyata ujungnya keekonomian gitu ya. Dan yang punya di sana, yang punya outputnya keekonomian ya DUDI atau kegiatan ekonomi di masyarakat, bukan perguruan tingginya ini yang baku saing sendiri, tetapi seharusnya ya gandengan ada struktur mana kegiatan ekonomi yang memang dikerjakan oleh profesionalnya di sana. Nah peran kita adalah sebagai support. Jadi applied science itu sebetulnya vokasi ada di situ ya, punya advantage lebih dekat dengan budi. Dan outputnya vokasi itu dua. Pertama itu adalah workforce, ini dalam konteks keekonomian. Yang kedua adalah inovasinya, sehingga ya skemanya itu harusnya bagaimana kita memberikan nilai tambah bagi DUDI atau kegiatan ekonomi supaya punya daya saing ekonomi. Nah kalau mereka punya daya saing, menang di persaingan, mereka profitnya akan naik, dan profit yang naik itu akan spending lebih banyak ke teknologi dan akan merekrut orang lebih banyak. Kalau perusahaan itu tumbuh, akan merekrut orang lebih banyak. Tapi kalau perusahaan itu stagnan, maka mereka nggak butuh merekrut tenaga baru. Mereka cukup bekerja dengan orang existing. Jadi persaingan memenangkan pasar ini sebetulnya adalah krusial. Kalau kita gagal di situ, ya ekonomi kita atau growth-nya stagnan, lulusan kita akan sulit mendapatkan pekerjaan karena nggak ada yang rekrut, ya. Dan keberadaan pure science ya harusnya ini juga nggak beradu banteng dengan yang applied science. Harusnya dari yang pure science itu bisa menghasilkan breakthrough gitu. Jadi sebagai layer keduanya ini. Oke. Nah dalam kalau sudut pandangnya ini kita itu tinjauannya adalah human capital. Sebetulnya kan ya resource pool-nya itu ada di tengah itu, yang round rectangle. Semua yang segi 5 itu adalah penambah nilai atau value chain, ya value chain. Nah, kita bisa lihat di sini kegiatan riset. Kegiatan riset itu outputnya adalah publikasi. Nah, ini yang lazim ya. Ini adalah kemampuan iptek. Ya, yang hijau-hijau ini sebetulnya indikator-indikator zamannya Ristek dulu. Dan daya saing bangsa itu ternyata di sini GDP atau TFP, Total Factor of Productivity, sama Gross Domestic Product. Nah, di sini ya kita lihat yang besar adalah dunia usaha, dunia industri. Jadi kalau misalnya riset ini kepengen punya peran ke sana, ini indirect berupa inovasi, yang inovasinya itu dipakai untuk kegiatan ekonomi. Ya, dari inovasi tersebut, total factor of productivity-nya meningkat. Artinya mereka dengan jumlah sumber daya manusia yang sama, itu bisa menghasilkan keekonomian yang lebih tinggi. Harga produknya bisa lebih tinggi, market share-nya bisa lebih luas, gitu ya. Dan itu nanti
secara natural kalau studi ini merasa diuntungkan dengan inovasi, maka akan ada return dalam bentuk royalti macam-macam. Ya, ya barangkali ini teknik-tekniknya untuk menjalin kepercayaan itu kita keluarkan dulu lah dari semesta pembicaraan kita, bahwa ya nature-nya itu pasti riset itu untuk bisa punya daya dorong ekonomi harus lewat inovasi. Dari inovasi ini ada nilai tambah produknya, gitu ya. Dan riset itu juga akan menambah reputasi, gitu ya. Kalau ini nanti jadi ujungnya publikasi. Saya pernah berkunjung ke Membran Center di Taiwan. Mereka ini risetnya banyak, tetapi tidak semua dipublikasikan. 5 riset, paling yang dipublikasikan cuma 1, yang 4 dijual ke industri. Jadi ini mendapat royalti, dan bisa jadi karena royalti tersebut tidak dipublikasikan. Karena apa? Karena itu akan menjadi faktor penentu daya saing produsen membrannya. Jadi ada kebutuhan yang berbeda ya. Iya, saya di perusahaan saya berkepentingan hasil-hasil riset terapan yang dilakukan di perusahaan itu ya tidak terpublikasikan. Karena apa? Karena itu harus menjadi penguat produk sehingga kita punya selisih atau punya advantage dibandingkan para kompetitor. Jadi perilaku perusahaan itu ya bisa ditebak lah dengan skala cara bagaimana supaya intelektual asetnya tidak bocor ke pihak lain. Dan ini orang-orang kampus harus peka. Kalau tidak nanti ya tidak ada trust ya, karena memang hubungan industri dengan kampus ini di Indonesia itu saling tidak percaya saat ini masih kondisinya saling tidak percaya. Kampus tidak percaya industri, orang industri juga nggak percaya kampus. Ya buktinya apa? Kalau mereka kepingin mengembangkan sesuatu, ya mereka ya nggak mau ada orang lain yang tahu gitu. Mereka lebih seneng pula teknologi di luar negeri daripada gandeng kawan-kawannya di perguruan tinggi. Nah demikian juga orang perguruan tinggi sangat khawatir hasil pemikirannya ini dieksploitasi atau overexploited oleh perusahaan, ya. Sehingga ya itu orang pintarnya kerja sendiri, ya orang rajinnya itu kerja sendiri. Jadi antara kegiatan ekonomi dengan SDM yang punya orang cerdasnya lah ya, orang pintarnya Indonesia itu ada di perguruan tinggi. Jadi kalau itu nggak gandeng ya alangkah sayangnya. Nah mestinya Indonesia itu bisa melibas ya negara-negara tetangga kita itu dalam persaingan. Kalau industrinya itu gandengan dengan perguruan tinggi, ya ada timbal balik. Ya kalau tidak sendiri-sendiri bersaing sendiri-sendiri, ya kuat sampai kapan gitu ya? Karena kita lihat aja produk yang kita pakai sehari-hari itu berapa persennya sih yang produk luar negeri yang di situ didukung oleh riset-riset dari orang luar dibandingkan dengan produk-produk Indonesia yang dengan kekuatan risetnya orang Indonesia. Ya. Wah sedikit sekali gitu ya. Nah ini sebetulnya satu indikator bahwa kita
ya dalam persaingan ini masih belum menang. Ya harusnya kita menang ya. Minimal produksi Indonesia